Terus kalau tangan sama kaki sudah. Tangan itu kalau hadisnya Nabi, muslim sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi jangan gunakan tanganmu untuk membuat, jangankan mukul, membuat temanmu terancam. Karena mungkin kamu tukang pukul, sedikit-sedikit mukul, orang lain di sisimu terancam dengan kehadiranmu. Atau sedikit-sedikit mencaci, sedikit-sedikit mencela, orang di sebelahmu juga merasa terancam. Itu berarti bukan muslim yang baik. Jadi tangan jangan digunakan untuk mukul, untuk mendapat harta haram, untuk menyakiti orang lain, untuk mengkhianati amanat, untuk kalimatnya Ghazali menulis yang tidak pada tempatnya. Karena tangan itu kayak tadi, kayak lidah. Maka kita harus menjaga juga seperti lidah. Kaki jangan dilakukan untuk dua hal. Berjalan menuju kemaksiatan atau berjalan menuju penguasa yang zalim. Atau orang yang tidak layak dituju. Kenapa? Karena kalau kita menuju ke situ, katanya Ghazali, menunjukkan ketundukan, penghormatan. Kakimu jangan diarahkan ke sana. Meskipun mungkin yang di sana bisa membantumu, menolongmu banyak, tapi kalau sudah nyata kezalimannya, kakimu jangan diarahkan ke sana. Karena menunjukkan kepatuhan dan ketundukan. Nah, ini adab kepada teman. Cuma bahasanya Ghazali unik. Yang pertama, teman yang tidak pernah terpisah. Allah. Berarti adab kita pada Allah. Yang pertama harus tunduk kalau sama Allah. Tidak boleh tidak. Yang kedua, fokus hanya pada Allah. Tinggal kita ukur persentasenya ya. Dalam sehari kita fokus pada Allah berapa persen. Di situ tampak ketundukan kita. Jadi dalam hal apapun hadirkan Allah. Semakin Allah banyak hadir, semakin kelihatan dekat tidaknya kita sama Allah. Yang ketiga, khusyuk sama khudu'. Khusyuk itu batinnya, khudu' itu lahirnya. Kayak kita sholat itu loh. Sholat itu harus khusyuk dan khudu'. Khusyuk itu batinnya tertuju ke Allah, fisiknya juga menunjukkan bahwa kita tunduk pada Allah. Makanya sholat itu tidak boleh ada gerak yang tidak perlu, yang tidak penting, yang tidak menunjukkan kekhudu'an. Itu yang bikin para ulama, misalnya Imam Syafi'i merumuskan bahwa untuk menunjukkan khudu' jangan bergerak di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut misalnya. Itu dalam rangka khudu'. Kan nggak mungkin kita sambil sholat sambil pegang kipas sumuk Pak terus kipas-kipas. Ini kan enggak. Menunjukkan enggak khudu' itu namanya. Tapi yang gerakan tambahan yang memang dibutuhkan perlu tapi tidak mengganggu kekhudu'an itu diizinkan. Kalau ada nyamuk pelan-pelan kita usir misalnya sekali. Tapi ya jangan ngusirnya dengan menunjukkan yang tidak khudu'. Misalnya sebelum diginiin, terus wah pipi mulus-mulus dianuin nyamuk. Tidak khudu' itu namanya, tidak konsentrasi sama sholatnya. Bahkan tidak harus 3, sekali gerakan sekalipun kalau menunjukkan tidak khudu' ya batal kan sholatnya. Kamu sholat tiba-tiba ngangkat jari tengah, wah gitu ya enggak. Ya batal, masa lu kan cuma sekali loh Pak, belum 3. Iya, tapi ya gerakanmu begitu. Menunjukkan tidak khudu'. Di hadapan Allah jangan macam-macam, kan itu namanya khudu'. Kalau khusyuk batinnya harus selalu madhep sama Allah. Terus segera. Kalau ngerti ada perintahnya Allah segera. Apakah itu yang ibadah mahdhoh atau yang ghairu mahdhoh? Yang ini Allah senang loh, segera. Jangan ditunda-tunda. Sopo ngerti sebentar lagi ada halangan. Mau sholat, nanti saja. Sudah mau ngangkat, ada tamu. Itu kan salah dewe mau tidak segera. Akhirnya sholatnya kesusu-susu karena ditunggu tamunya. Karena sejak tadi tidak segera. Segerakan. Mau nulis, besok aja. Besok aja. Alah besok sudah presentasi akhirnya. Ya wis lah sak dadi-dadine. Karena enggak segera. Untuk kebaikan segerakan.
Terus termasuk kebalikannya, segera meninggalkan larangan. Kalau kamu ngerti itu dosa, segera ditinggalkan. Begitu ada kesempatan, cepat-cepat ditinggal. Begitu kamu sadar, waduh kayak gini salah, sudahlah. Nah itu segera. Segera melaksanakan perintah, segera meninggalkan larangan. Gak usah nunggu, Pak masih muda, Pak nanti aja lah Pak tobatnya kalau sudah. Enggak, gak usah nunggu. Sekarang kalau memang kamu sudah sadar itu salah, segera ditinggalkan. Berusaha untuk meninggalkan. Terus tidak menolak takdir. Cirinya apa? Tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes. Ya Allah, mengapa kok begini, mengapa kok begitu? Itu namanya sambat, tidak usah. Ridhoi saja apa keputusan Allah. Insya Allah nanti Allah meridhoi kita. Tidak gampang mengeluh. Kemudian ya senantiasa berzikir dan berpikir. Mulut kita fokus pada Allah, batin dan pikiran kita juga fokus pada Allah. Terus mengutamakan yang hak atas yang batil, itu pasti. Terus putus asa dari makhluk, tidak menggantungkan sisi hidup kita yang manapun pada makhluk. Semuanya kita gantungkan pada Allah. Bahasa lainnya putus asa dari makhluk. Sudahlah, tidak usah minta apapun pada yang selain manusia. Langsung selain Allah, langsung atau tidak langsung. Semuanya mintalah pada Allah. Itu putus asa dari makhluk. Terus risau, selalu malu karena merasa Allah selalu melihat kita. Terus tenang. Kenapa tenang? Karena kita punya Allah. Kalau kita merasa punya Allah, apa sih yang bikin kita galau? Kan tidak ada. Semuanya sudah atas skenarionya Allah kok. Nggak bikin sumpek. Kayak kita nonton film itu. Kita nonton film itu kan tidak kaget. Ada orang dibunuh, biasa film, ada sutradaranya. Ini loh ada pembantaian di film, kan biasa aja kamu kan. Iya film, tenang aja, itu tidak beneran ada sutradaranya. Hidup kita juga begitu, ada sutradaranya. Tidak usah galau, sudah ada yang ngatur. Tidak usah kagetan, tidak usah panikan. Hidup ini ada sutradaranya. Kalau kamu sadar kayak kamu nonton film itu loh. Nonton film horor kaget-kaget. Tapi kan biasa ya memang film horor dibikin kayak gitu sama sutradaranya. Masa kamu nonton film horor, ya Allah semoga film horor ini tidak menakutkan, ya enggak. Ya film horor ya mesti menakutkan. Memang dibikin begitu, tapi kan kamu enggak sampai begitunya karena kamu tahu bahwa itu diatur oleh sutradaranya. Nah, apapun yang kamu alami dalam hidup ini, ingatlah itu sudah diatur oleh sutradaranya. Jadi enggak usah terlalu panik. Itu rumus selanjutnya. Maka tenanglah. Kalau ada yang tanya, Pak gimana ya Pak caranya bisa tenang? Ingatlah selalu bahwa hidup ini ada sutradaranya. Sudah ada yang ngatur. Terus yang terakhir tawakal. Tawakal itu ya monggo apapun yang terjadi serahkan kembali pada Allah. Sukses gagalmu, senang susahmu, serahkan kembali pada Allah. Itu namanya tawakal. Terus ini adabnya seorang alim. Saya tidak jelaskan detail, ini mirip-mirip sama taklim, mirip-mirip kayak di adabul alim wal muta'alim. Yang pertama, guru itu kalian semua insya Allah pada saatnya jadi guru. Paling tidak buat putra-putrinya besok. Harus sabar, santun, tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa besar. Santun itu lemah lembut, tidak kasar. Dan sabar. Rumus pertama selalu harus sabar. Guru tidak akan sukses kalau tidak sabar. Terus tidak takabur. Cuma Ghazali ngasih tambahan rumus kecuali pada yang zalim dengan tujuan menghapus kezalimannya. Kalau ada orang sombong, sekali-sekali kamu tunjukkan bahwa dia tidak paling tinggi. Saya loh ngerti ini, Allah itu sudah tak pelajari 10 tahun yang lalu misalnya. Itu jalan kabeh dia tidak sombong lagi. Itu katanya Ghazali boleh. Jadi
Kecuali pada orang yang zalim, yang kita pinginnya dia tidak sombong lagi, biar dia sadar yang di atas dia banyak. Makanya ada ulama yang bilang bahwa sombong pada orang sombong itu sedekah. Saya. Maksudnya apa? Dalam rangka biar dia nggak sombong lagi, kita tunjukkan bahwa ada yang lebih tinggi atau saya lebih tinggi dari kamu. Wah, alhamdulillah saya sudah khatam kitab ini. Wah, saya khatam itu 10 tahun lalu. Oh, itu kan sombong di atas sombong. Biar dia ngerti, enggak, kamu jangan sombong. Yang di atas kamu banyak. Tujuannya itu tidak semata-mata untuk membesarkan dirinya. Jadi tidak takabur yang jelas sikap dasarnya. Kalau ada orang takabur dan kamu bisa menasehatinya dengan menunjukkan bahwa dia tidak yang paling besar, kamu boleh melakukan itu, katanya Ghazali. Tidak banyak bersenda gurau yang tadi. Menyayangi muridnya. Semuanya ya, nggak pilih kasih. Nggak cuma yang cowok, nggak cuma sama siswinya, tapi siswa juga. Nggak cuma sama mahasiswi, yang mahasiswa juga. Jadi disayangi semuanya. Terus memperbaiki negara dengan cara yang baik. Iyalah, alim itu termasuk kelompok intelektual. Dia punya tanggung jawab sosial. Mengkritik negara boleh, mengkritik pemerintah boleh, cuma katanya Ghazali dengan cara yang baik, tanpa marah-marah. Wong nasihati itu harus sabar. Kalau nasihati sambil marah-marah, apalagi maki-maki, itu sama kayak tadi, mencuci pakai air kencing. Nggak, nasihatlah, kritiklah kalau memang nggak cocok. Kalau negara nggak sesuai, kritiklah. Cuma tidak dengan marah-marah. Terus alim juga di antara cirinya adalah tidak malu untuk ngaku tidak tahu. Jadi kalau besok kalian jadi ulama, apalagi jadi ustadz, terus masuk TV, terus kebetulan di TV itu ada acara tanya jawabnya, ndak harus semua pertanyaan kalian jawab. Kalau memang ndak tahu, bilang aja saya ndak tahu. Kalau mau ya saya tak belajar dulu, besok tak jawab. Harus berani begitu. Tidak mentang-mentang kalian ada di TV terus ditanya apa aja dijawab. Terus keliru-keliru tidak apa-apa, yang penting jawab. Oh, itu merusak. Jadi alim itu harus mau untuk bilang tidak tahu kalau memang tidak tahu. Jadi sekarang budaya kalau sudah ustadz itu harus tahu segalanya. Saya tidak tahu rumusnya dari mana. Boleh tidak tahu, tidak apa-apa. Wah, kalau tentang hal itu saya belum mendalami, mohon maaf. Tapi kalau memang butuh jawabannya, saya lihat dulu di kitabnya, di bukunya. Nah, itu saya belajar dulu. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau ya saya tidak tahu kalau sekarang. Itu kan tidak masalah, tidak sama sekali tidak menjatuhkan dirinya. Meskipun mungkin sama TV-nya, oh ini ustadz apa ditanya semuanya tidak tahu. Dan memang tidak tahu, tidak masalah. Daripada merusak. Jadi masuk neraka hanya gara-gara rating kan tidak elok. Jadi ya wis tidak tahu, ya tidak tahu, jangan menyesatkan orang lain. Oke, terus ya kalau ditanya ya dijawab kalau bisa, memperhatikan dan memahami. Terus mau menerima hujah. Banyak sekarang orang sudah merasa pinter, jadi semua yang beda sama dirinya, hujah-hujah yang lain dianggap pasti salah. Pikirannya ditutup. Alim itu pikirannya terbuka, dia harus mau menerima hujah yang baru dari yang lain. Telinganya harus dibuka dulu bahwa setuju atau tidak setuju urusan selanjutnya. Cuma hari ini banyak yang tidak mau dan tidak tahan mendengarkan argumen hujah yang berbeda. Nah, itu bagi Ghazali berarti bukan adabnya seorang alim. Terus mau menuntun muridnya, bisa mengarahkan muridnya. Ini harus diambil, kamu belajar ini dulu, jangan baca buku ini dulu, baca yang ini dulu dan seterusnya. Mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Karena nanti alim itu yang nuntun murid. Dia harus bisa mengarahkan ke hasil yang maksimal. Murid juga harus ikut karena yang lebih tahu alur keilmuan itu gurunya. Terus melarang murid sibuk dengan hal-hal yang bersifat fardu kifayah sebelum
menyelesaikan yang fardu ain. Jadi murid harus diajar ngerti prioritas. Mana yang penting, mana yang biasa, mana yang sama sekali tidak penting, mana yang jangan. Itu sekarang banyak yang susah membedakan mana penting, mana tidak penting. Mana urusan urgent, mana yang bisa ditunda, mana yang tidak penting sama sekali, mana yang ini iseng saja. Itu pelajaran tentang prioritas. Terus dirinya sendiri harus jadi orang soleh kalau menyuruh muridnya soleh. Dia harus berusaha untuk takwa sebelum menyuruh muridnya takwa. Dan melaksanakan apa yang diomongkan. Itu adabnya seorang alim. Terus ini murid pada guru. Mirip kayak kemarin. Memberi hormat dan salam duluan. Tidak banyak ngobrol, tidak banyak bicara di hadapan guru. Tidak bertanya sebelum diberi izin. Kalau ini sudah kemarin dijelaskan panjang lebar. Tidak mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapan guru. Misalnya dengan berkata, pendapat si fulan berbeda dengan pendapatmu. Ini juga katanya Ghazali, mbok jangan ngadu gurumu yang lama dengan gurumu yang sekarang. Itu juga sebaiknya dihindari. Atau ngadu ulama yang lain kamu adu dengan gurumu yang sekarang. Pak, katanya Ustadz Anu kok begini Pak? Beda sama Bapak. Bapak ngerti enggak sih? Oh, itu. Ya, jangan. Nanti gurumu marah. Bapak ini baca buku enggak? Saya baca kok enggak begitu. Oh, itu. Enggak. Jadi jangan mengadu gurumu dengan guru yang lain. Nadanya harus selalu nada tawadhu. Pak, saya baca buku kayak gini. Seperti apa ya Pak duduk persoalannya yang sebenarnya kan gitu. Lebih tawadhu, tidak harus nadanya konfrontatif. Terus tidak memamerkan pendapatnya sehingga menjatuhkan kehormatan gurunya. Kan mungkin gurumu tidak nambah-nambah bacaannya, kamu bacaanmu banyak. Atau kamu ikut acara macam-macam, seminar internasional, seminar nasional, macam-macam. Di kelas, gurumu yang sudah sepuh itu ya bahasanya itu aja sejak dulu. Nah itu terus kamu angkat tangan. Pak, Bapak kok masih itu aja yang diomongkan. Sekarang kan isunya sudah ini Pak. Oh, itu memamerkan kepandaianmu di hadapannya. Zaman saya kuliah dulu malah ada dosen yang kalau ngajar cuma dikte, pegang buku didikte itu. Nah, teman saya yang rodo usil angkat tangan. Pak, daripada Bapak capek baca, saya bacain aja Pak. Ya. Ada yang gitu dulu. Ada yang lebih usil lagi. Itu kan dulu pakai buku tulis, buku catatannya. Nah, dari mejanya beliau diambil buku catatannya. Nah, dosennya bingung, buku catatanku di mana? Akhirnya kuliahnya libur. Karena buku catatannya hilang. Iya, zaman dulu usil karena saya jurusannya filsafat, jadi anaknya aneh-aneh. Ya, zaman saya ada loh, pas Jumatan itu khotibnya diinterupsi. Ya, saya enggak tahu punya teman sampai kayak gitu ya. Khotibnya kan lama itu. Jamaahnya gelisah sudah mau jam 1 ini khotib enggak selesai-selesai. Dia angkat tangan, interupsi khotib. Luar biasa. Jadi duduknya sebelah aku lagi, semua ngadep ke sini akhirnya. Jadi kan kadang-kadang khotib kan gitu, enggak sadar jamaah macam-macam, dia pemberani jadi ngadep itu. Ada yang lebih khas lagi, duduknya paling depan. Begitu khotibnya lama, dia berdiri, sajadahnya diambil, dikebut set, terus balik badan, suwi, jadi. Ya. Terus keluar dia dari masjid. Oke, ya. Jadi kalian tidak ada apa-apanya kalau sama yang kayak gitu. Oke, terus itu gaya-gayanya murid ya. Terus tidak bertanya pada teman duduk gurunya.
Misalnya gurumu sedang duduk sama guru-guru yang lain. Gurumu kamu cuekin, kamu merasa ini yang temannya guruku ini lebih dahsyat ini. Terus kamu ngobrolnya hanya temannya gurumu. Itu kurang adab. Terus tenang, ndak tolah-toleh. Kalau sedang ngobrol sama gurunya, apa gurunya ngajar, fokus. Terus tidak banyak bertanya. Yang ketika gurunya sudah capek, sudah bosen, sudah ngerti gurunya ini mau banyak acara. Sebentar Pak, tanya dulu Pak. Sebentar. Nah itu, yo nanti lah kalau gurunya kelihatan lebih longgar waktunya baru kamu tanya. Terus, ya tidak berburuk sangka pada gurunya. Kalau ada yang tidak dipahami atau bertentangan dengan penjelasan gurunya. Nanti di Bidayah itu banyak sekali cerita Ghazali tentang Musa dan Khidir. Karena guru itu kadang-kadang lebih ngerti. Murid hanya memahami sejangkau pemikirannya. Maka manutlah sama gurumu. Kayak ceritanya Musa sama Khidir. Nah, kamu juga kalau di rumah ketemu sama orang tua. Ya, sama orang tua juga harus ditata adabnya. Kalau ini mungkin sudah biasa. Dengarkan kalau orang tua ngomong. Meskipun kalian sudah S1, S2, S3 mungkin besok merasa lebih pintar dari orang tua. Tapi apapun yang dikatakan orang tuamu, dengarkanlah. Terus hormati mereka. Kalau mereka berdiri, ya kamu ikut berdiri. Kerjakan yang diperintahkan. Kalau jalan, jangan di depan mereka. Kalau ngomong, suaramu tidak boleh di atas suara mereka. Intonasi tingginya. Sambut panggilan mereka, cari ridho dari mereka, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Tidak ngungkit-ngungkit kebaikan, kebaktian yang sudah kamu lakukan. Tidak boleh melotot, menatap mereka secara tajam. Jadi kan, mungkin ada beda tradisi di kita. Kalau di barat itu kalau ngomong sama orang tua, ditatap wajahnya, ditatap matanya. Tapi ya tetap tidak boleh melotot. Kalau melotot di mana-mana tidak boleh. Kalau di tradisi timur biasanya jangan ditatap wajahnya meskipun jangan tolah-toleh. Perhatikan sambil menunduk. Kalau di barat memperhatikan itu gayanya sambil ditatap wajahnya. Dua tradisi yang berbeda tapi intinya sama. Hargailah orang tua yang sedang ngomong. Terus tidak bermuka masam. Apapun situasinya. Meskipun kiriman padamu telat. Meskipun kamu minta beli motor nggak dibeli-beliin, meskipun jangan sampai ngomong nggak enak, bermuka masam apalagi di depan mereka. Oke, jangan salah, galaunya orang tua 2 kali lipat ketika mereka nggak bisa memenuhi keinginan anak-anaknya. Jadi bukan kamu aja yang sumpek, mereka juga sumpek. Tapi mereka tahu apa yang terbaik buat dirimu. Jadi tidak boleh memasang muka masam, tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi dari mereka. Kemudian tidak melakukan apapun keputusan yang besar-besar tanpa seizin mereka. Ya meskipun tidak harus lebay, yang kecil-kecil ya kamu ngerti sendirilah. Tidak harus tiap kali mau ke warung, Pak ini warung mana yang saya harus ya. Kamu boros pulsa, yo kamu sendiri ngerti lah mana yang harus minta izin, mana yang biasa, urusan biasa, tidak harus kamu tanya. Terus ini juga hati-hati, bergaul dengan awam, orang yang level pengetahuannya di bawahmu. Hati-hati katanya Ghazali, kadang-kadang kita sering terpengaruh oleh mereka. Bahasanya Ghazali orang-orang bodoh. Orang bodoh yang sok tahu. Ini kan kita sering terlibat pembicaraan, terlibat obrolan sama mereka. Biasanya di WA, di Facebook, begitu bahas agama semuanya jadi ustadz. Ya kan? Begitu bahas politik semuanya jadi politisi. Begitu bahas, hari ini banyak bahas film, semuanya jadi kritikus film. Nggak, itu berarti ciri-ciri orang bodoh. Rumusnya Ghazali apa? Yang pertama, ndak ikut ngobrol banyak-banyak sama mereka. Kalau kamu sudah tahu bahwa ndak ini bukan ahlinya, ya sudah ditinggal aja. Daripada kamu capek.
Jadi tidak ikut terlibat secara dalam dengan pembicaraan mereka. Yang kedua, tidak usah terlalu diambil hati ucapan-ucapan mereka. Wong dasarnya memang tidak tahu. Itu kalau dalam klasifikasi Ghazali kan, ini orang tidak tahu, yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga dia merasa tahu, padahal dia tidak tahu. Itu orang paling bahaya di dunia. Nah ya, karena dia berfatwa dalam ketidaktahuannya. Memvonis orang dalam ketidaktahuannya. Menilai orang, menjatuhkan orang dalam ketidaktahuannya. Hari ini banyak yang kayak gitu. Jadi orang layadri walayadri annahu layadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maka kita kalau tidak bisa menasihati dan menyadarkan mereka, jangan terlibat banyak sama mereka dan tidak usah terlalu diambil peduli kata-kata mereka. Terus tidak usah terlalu diambil hati kata-kata buruk mereka. Terus jangan sering-sering ketemu. Apakah langsung ataukah tidak langsung, mungkin lewat komen-komenmu di WA, di Facebook, tidak usah sering-sering lah, biarin aja lah kalau mereka pengen banyak omong. Terus kalau bisa ingatkan perbuatan mereka, cuma secara lemah lembut. Kalau sudah diskusinya tidak karu-karuan, yang nggak ngerti semua ngomong, ya ayo kita belajar lagi semuanya, siapa tahu nanti nemu yang benar atau kita tanya, nyari bahan yang lebih benar dan seterusnya. Secara lemah lembut. Jangan dikasari, karena biasanya orang dikasari itu tidak jadi sadar. Terus memberikan nasihat kalau ada harapan nasihat itu. Ada orang yang dikasih nasihat sudah tidak ada harapan lagi untuk dikasih nasihat. Maka jangan capek-capek ngasih nasihat, tiwas kamu mangkel. Kalau kamu mangkel, sakit hati, akhirnya defisit, kamu rugi secara batin. Mungkin level spiritualmu turun karena kamu marah-marah, kamu kecewa, kamu balas maki-maki mereka, eman-eman. Kalau memang ada kemungkinan dinasehati, ayo dinasehati, watawasau bil haq, watawasau bis sober. Kalau tidak, ya monggo mereka jalan. Atau kamu merasa tidak mampu, Pak, saya nasehati mereka, sudah keras kepala kayak gitu, ya sudah. Tidak usah dinasehati daripada kamu mangkel sakit hati. Nah, itu rumusnya Ghazali. Maka tadi yang saya bilang ini praktis sifatnya. Kenapa kamu jangan banyak bergaul sama mereka? Karena bisa berpengaruh dalam hidupmu. Diskusi sama orang-orang tidak pinter, itu lama-lama kamu ketularan tidak pinter. Karena cara berpikir mereka bisa masuk ke dalam koleksi cara berpikirmu, saya bilang tadi. Ada di kepalamu, jadi referensimu. Nah, terus ini sebenarnya cara milih teman. Kalau Ghazali coba dilihat dulu, ada 3 tipe manusia. Ada tipe makanan, ada tipe obat, ada tipe penyakit. Tipe makanan ini orang yang selalu dibutuhkan. Jadilah orang kayak makanan. Tidak pernah orang tidak butuh makanan. Bahkan sehari butuh 3 kali. Ada yang dibutuhkan tapi tidak selalu, kadang-kadang. Ini tipe obat. Kalau terlalu banyak sama orang ini bahaya juga, overdosis. Ya, sekali-sekali aja. Itu tipe obat. Mungkin kamu punya teman yang tipe obat. Lama tidak ketemu, kangen, sudah ketemu ya sudah. Kalau terus-terusan sama dia rusak. Nah, tipe obat. Ada tipe penyakit. Kalau tipe penyakit itu mending tidak usah deh. Kalau kebetulan kamu punya, itu ujian bagimu. Penyakit itu kan datang padamu sebagai ujian. Silahkan dikelola yang baik. Kalau pas kamu punya teman tipenya penyakit. Usahakan dirimu jadi tipe makanan, jangan sampai kamu ada di tipe penyakit. Semua orang menghindari kalau penyakit. Kalau kebetulan punya teman penyakit itu kan dapat musibah. Nah, cara berpikirnya kayak kamu menghadapi musibah, itu ujian dari Allah. Jadi kalau ada temanmu bilang kamu itu ujian buatku, berarti itu kamu tipe penyakit. Kalau obat itu butuh sekali-sekali. Kalau pas ada tugas dari dosen, aku butuh kamu karena kamu yang bisa bikinin. Kalau sudah pergi jauh-jauh, nggak usah banyak di sini. Itu kamu tipe obat.
Tapi kalau selalu dibutuhkan kehadirannya, tipe makanan. Karena makanan itu orang sehat, orang sakit semua butuh makan. Itu tipe manusia. Nah, cara milih teman katanya Ghazali, cari yang pinter, cari yang akhlaknya baik, cari yang soleh, cari yang tidak tamak dunia, dan cari yang jujur. Rumusnya 4. Jangan bergaul sama orang bodoh karena kamu mesti akan kena imbasnya. Ada peribahasa yang dikutip oleh Ghazali, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Kayak sepak bola itu loh. Kamu mending menghadapi teman yang pinter sepak bola daripada sak timmu ada yang bodoh sekali sepak bolanya. Kalau dia ngumpan, yang diumpani musuhnya. Kalau dia itu kan malah bikin kamu sumpek. Mending musuhnya canggih, kamu bisa ngatur strategi menghadapi musuh yang canggih daripada temanmu sendiri yang bikin sumpek. Nah, jadi itu rumusnya bahwa musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Ya nanti kamu silahkan direnungi sendiri, contohnya banyak. Bagaimana mending kamu punya rival yang cerdik luar biasa daripada punya teman yang ya telminya luar biasa. Disuruh ke utara dia ke selatan, disuruh menunduk dia mendongak, disuruh itu susah jawab. Jadi cari teman yang pandai lebih enak. Akhlaknya yang baik itu pasti, karena ada pengaruh. Cari yang soleh. Kenapa harus soleh, Pak? Karena kalau kamu punya teman yang fasik, katanya Ghazali, meskipun kamu tidak ikut melakukan kefasikan, tapi selalu menyaksikan kefasikan dan kemaksiatan akan membuatmu toleran dan meremehkan maksiat. Kan bukan saya, Pak, teman saya. Lama-lama kamu akan, biasa maksiat itu. Kejahatan itu biasa. Maka usahakan cari teman yang soleh. Cari teman yang tidak tamak dunia. Karena kamu akan terpengaruh. Katanya Ghazali, meniru itu hukum alam. Kamu punya teman seperti di mana, biasanya kamu tidak akan jauh-jauh dari sana. Jadi maka aturlah biar kamu tidak tamak dunia. Yang terakhir jujur. Ini pasti. Punya teman yang tidak jujur itu paling menyusahkan. Mbok aku pinjam duitnya, enggak jujur itu. Mending ngomong teman yang jujur. Ada sih duit tapi enggak akan tak utangkan padamu. Nah, itu lebih jujur. Oke. Ya, paling enggak dia jujur meskipun podo-podo orang ngutangi. Oke. Terus, nah ini hak-hak persahabatan. Sesama teman ada hak ini loh. Banyak ternyata kan haknya teman itu. Yang pertama, mengeluarkan kelebihan harta ketika dibutuhkan. Kalau memang kamu ada kelebihan, temanmu butuh, ya bagi-bagilah. Bagi-bagi itu maksudnya kalau ada yang utang ya dikasih, syukur-syukur gratis diminta. Terus haknya teman yang kedua, membantu saat dibutuhkan, tanpa harus diminta. Itu berarti teman yang sejati. Sebelum temanmu utang, kamu lihat ini anak ini uangnya masih ada enggak? Oh enggak ada, udah tak kasih. Nah, itu sahabat sejati. Terus menyimpan rahasia, menyembunyikan aib. Itu teman yang sejati. Jangan cari teman yang ember. Ya, ember itu kamu ngomong apa ke dia yang rahasia-rahasia sebentar lagi nyebar kemana-mana. Nah itu gawat kalau teman kayak gitu, ya kan? Tidak menyampaikan cemoohan orang padanya. Kalau ada orang lain mencela, temanmu nggak tahu. Kamu jaga, biarlah. Jangan sampai temanku tahu kalau ada yang mencaci maki dia. Itu hak persahabatan. Atau sebaliknya, kalau ada orang muji, sampaikan. Temanmu akan senang. Wah, kamu dipuji Pak dosen itu loh. Kamu senang temanmu. Tapi kalau yang jelek-jelek, jangan. Terus penuh perhatian terhadap apa yang dibicarakan. Kalau pas ngobrol bareng-bareng, temanmu punya hak untuk didengarkan, jangan dicuekin. Terus memanggil dengan nama yang disukai. Jangan ngasih julukan-julukan yang jelek. Piye mblo, piye dut, piye. Itu jangan. Jadi panggil yang bikin dia seneng. Oke. Terus pujilah kebaikannya. Terima kasihlah atas bantuannya. Belalah kehormatannya meskipun saat ia tidak ada. Kalau ada orang lain menjelek-jelekkan temanmu, bela. Meskipun dia tidak ada dan kamu tidak diminta.
Kalau harus ngasih tahu, kasih tahu secara lemah lembut dan jelas. Maafkan kalau dia salah, luruskan, jangan dicaci maki. Doakan dia. Oh, ini susah. Kadang-kadang orang itu kebanyakan egois kalau berdoa mendoakan dirinya sendiri. Di antara sahabat yang baik tanpa diminta didoakan. Ya Allah, temanku itu besok ujian, semoga nilainya bagus. Teman, aku juga ujian, semoga ada yang mendoakan aku ya Allah. Oke. Ya kalau sama-sama teman baik kan saling mendoakan. Terus ya tetap setia pada keluarga dan kerabatnya. Meskipun sudah lulus sama-sama jauh ya tetap setia, enggak apa-apa. Itu namanya sahabat. Terus hak sahabat lagi meringankan, bukan memberati. Kalau nggak bisa bantu jangan menyusahkan. Itu namanya meringankan. Menghibur. Teman yang enak itu yang bisa menghibur. Yang paling sumpek itu teman yang kebalikannya menghibur. Tidak ada apa-apa malah bikin sumpek. Senengannya nakut-nakuti. Waduh kalau kayak gitu. Kamu pilek ya? Waduh, temanku pilek opname 7 hari kemudian. Nah itu bikin susah. Diringan-ringankan, dihibur. Tidak apa-apa, cuma pilek aja sudah biasa. Itu kan meringankan. Menampakkan kebahagiaan atas kemudahan yang didapatkan temannya. Tidak malah bikin susah. Loh kok kamu nilaimu bagus, sudah adil. Aku nilainya kok jelek. Padahal itu enggak. Itu bikin temanmu jadi galau. Padahal dia maunya gembira dapat nilai bagus. Tampakkan kamu bahagia. Sedih atas hal buruk yang menimpa. Kalau temanmu nilainya jelek, ya ikut berbelasungkawa bahwa semester ini kamu nilaimu jatuh, jangan malah diketawain. Nah, rasain. Sudah dibilangin sejak dulu, suruh belajar, enggak mau. Enggak, dihibur kalau pas sedih. Ya nanti kalau mau nasihati belakangan. Jangan sekarang pas lagi sedih-sedihnya. Menyembunyikan apa yang dia sembunyikan. Mungkin kamu ngerti rahasia temanmu yang dia sembunyikan, ya kamu juga harus menyembunyikan. Itu haknya sahabat. Balapan mengucap salam, mendahului mengucap salam. Melapangkan majelis itu contohnya kayak ngaji ini. Kalau di tiang yang sebelah sana biasanya yang duduk di situ temanku itu, meskipun enak biarlah temanku aja tak tunggu biar dia sampai duduk di situ. Itu melapangkan majelis, tidak malah rebutan. Terus membantunya ketika berdiri. Ini kalau temannya nggak bisa berdiri sendiri ya, nanti diam-diam kamu bantu. Apalagi yang beda lawan jenis, tak bantu berdiri, itu bahaya. Oke. Terus ya kalau ngomong tidak tawuran, gantian, diam kata temannya ngomong. Intinya apa katanya Ghazali? Perlakukan temanmu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Kamu ingin diapain, seperti itu perlakukan temanmu. Oke, terakhir, ini kalimat terakhir. Tadi kan di awal Ghazali bilang, introspeksilah, coba tanya dirimu. Bagian akhir dia ngomong, jika engkau merasa berat dalam melakukan berbagai pelajaran di atas, lalu mengingkarinya, dan engkau berkata pada dirimu sendiri, jadi setelah tadi kita lihat apa saran Ghazali, adab apa saja yang harus dilakukan, terus kita ngomong begini katanya Ghazali, apa gunanya sih teori-teori tadi, ilmu tersebut dalam forum para ulama? Apa gunanya dalam seminar-seminar, dalam kajian-kajian, diskusi-diskusi elit intelektual, gunanya apa? Kapan pengetahuan tersebut bisa membuat kita mengalahkan para rival dan para rekan? Ilmu tadi bisa nggak dipakai gaya untuk menaklukkan rival-rival intelektual kita? Bagaimana ia bisa menaikkan kedudukan kita dalam pemerintahan? Bagaimana mungkin ia bisa menyebabkan kita memperoleh harta, jabatan, ahli wakaf, hakim, dan seterusnya? Intinya, apa sih pentingnya ilmu tadi? Apa bisa nggak bikin kita jabatannya tinggi, bikin kita menang kalau debat, bikin kita terkenal, bikin kita dihargai oleh pemerintah, katanya Ghazali. Kalau kita malah tanya seperti itu, maka sadarilah bahwa setan telah menjerumuskanmu dan telah membuatmu lupa terhadap tempat kembalimu. Orientasinya berarti cuma dunia.
Karena itu ya sudah, tinggallah buku ini, maka itu carilah setan yang sejenis denganmu. Untuk mengajarkan apa yang engkau sangka bermanfaat dan bisa mengantarkanmu memperoleh keinginanmu. Kalau tujuanmu hanya harta, tujuanmu hanya jabatan, tujuanmu hanya kemenangan atas rival-rivalmu, dan tujuanmu hanya kemasyhuranmu sebagai orang pinter, ya sudah, tinggal saja kitab ini, cari setan yang cocok untukmu. Kan itu bahasa kasarnya Ghazali. Kalau kamu anggap ini ilmu ndeso, Pak, ilmu rendah, ilmu yang kelas tinggi dikit gitu loh Pak, masa ini kan kayak ngajari anak kecil. Masalahnya bukan kecil atau tidak, kamu bisa ndak mau ndak menjalankan ini. Kalau menurutmu ini ndak penting sama sekali, ndak ada harganya sama sekali, ya monggo kamu cari setan yang lain, yang lebih cocok. Nah itu sindirannya Ghazali. Oke, alhamdulillah, bidayatul hidayah. Bagi yang ingin dapat hidayah, telusurilah kitab ini dan jemputlah hidayah itu. Mumpung ini tanggal 1 tahun baru, resolusinya kita mulai detik ini, mari kita kejar hidayah, termasuk melalui jalur filsafat. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan ke isu yang lebih spesifik, adabul ikhtilaf, etika beda pendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.